Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan syarah ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari. Kita baca matannya atau ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari dulu. Wa qalu, para ulama salaf ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah berkata, innahu la yakunu fil ardi min khairin wala syarrin illa masya Allah. Sesungguhnya tidaklah sesuatu terjadi dari kebaikan dan kejelekan di atas muka bumi ini kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz kepada sabda Rasul wa syarru laisa ilaik, halaman 49. Kita dalam pembahasan ucapan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz ketika mensyarah menjelaskan hadis wa syarru laisa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Kata beliau wa maknahu, makna hadis tadi wallahu a'lam wa syarru laisa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasdan. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah, maknanya tidak disandarkan kepada Allah secara sendirian. Terutama dalam berdoa kepada Allah, ketika bermunajat kepada Allah, tidak layak, tidak boleh mengatakan ya khaliqas syarr. Tidak boleh mengatakan ya Allah yang menciptakan kejelekan. Ini sudah kita sampaikan dalam rangka beradab kepada Allah, ta'aduban ma Allah ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa bermunajat, tidak layak menyandarkannya kepada
kejelekan. Jangan ketika berdoa mengatakan, ya Allah yang menciptakan iblis misalnya, berikan aku rezeki. Ini secara muamalah antara manusia saja tidak layak. Ini sudah kita sebutkan contohnya. Seorang pegawai minta dinaikkan pangkatnya, gajinya, kepada bos yang mengatakan, wahai bos yang suka membuat peraturan kontroversi, wahai bos yang suka membuat atau memecat pegawainya, memihak. Nggak mungkin dikasih apa? Tambahan gaji malah di PHK. Ini antara makhluk saja tidak layak, apalagi kepada Al-Khaliq. Itu diantara makna wasyarru laisa ilaik, dalam rangka ta'adduban ma'allah, beradab kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata-kata wasyarru laisa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah, yang dimaksud dengan asyarru di situ asyarrul mahdu, kejelekan yang 100%. Tidak ada Allah mentakdirkan kejelekan 100% jelek. Karena pasti di baliknya ada apa? Hikmahnya. Itu makna wasyarru laisa ilaik, maknanya kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah, yaitu kejelekan yang murni 100% tidak ada. Karena Allah memiliki al-asmaul husna, sifatnya mulia, gak ada kejelekan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejelekan 100% yang layak disandarkan kepada Allah. Contoh yang sudah sering kita sampaikan, iblis ini sumber kejelekan, tapi di baliknya ada apa? Hikmah. Sudah kita sampaikan kemarin kan? Ini sekali lagi nggak ada. Apapun dari kejelekan di makhluk itu nggak ada yang murni jelek, di baliknya pasti ada hikmah. Karena Allah namanya Al-Hakim, tidak mentakdirkan apapun kecuali ada hikmahnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Namun pastikan setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Karena di antara nama Allah Al-Asmaul Husna Al-Hakim, tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Itu di antara makna wasyarru laisa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah, yaitu kejelekan yang apa? Murni 100%. Kemudian poin yang ketiga, kalau antum mau buat poin-poin, poin yang ketiga tentang pembahasan wasyarru laisa ilaik, ini sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wasyarru lam yudhaf ilallah fil kitabi wa sunnah illa ala wujuhin thalathatin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat 3 redaksi. Saya ulangi lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kejelekan tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat 3 redaksi. Ini semuanya tentunya lewat penelitian beliau yang luar biasa dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, imma bitariqil umum. Kejelekan itu disandarkan kepada Allah lewat redaksi yang umum tentang makhluk ciptaannya. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-16, coba lihat nanti. Allah berfirman, ini juga dalam surah Az-Zumar ada, nanti lihat ayat 60-an atau berapa. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Masuk ke dalam segala sesuatu itu apa? Yang jelek-jelek. Allah menciptakan orang mukmin, Allah menciptakan orang apa? Kafir. Tapi nggak ada dalam ayat Allah khaliqul kafirin. Paham ya? Ya sekali lagi, Allah yang menciptakan semuanya. Jangan gagal paham. Allah yang menciptakan yang mukmin, yang kafir. Namun dalam Al-Quran tidaklah disandarkan kejelekan itu kepada Allah kecuali lewat salah satu jalurnya, redaksinya
lewat redaksi yang umum. Allah pencipta segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai'. Dan ini juga antum baca setiap hari, setiap sholat, yaitu dalam firman Allah apa? Yang ayatnya maknanya sama dengan Allah khaliqu kulli syai'. Alhamdulillahi apa enggak? Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Allah Rabb semesta alam. Termasuk semesta alam orang kafir, ahli bid'ah, ahli maksiat, iblis di antaranya. Paham ya? Ini sekali lagi metode Al-Qur'an ketika menyandarkan ya kejelekan tersebut kepada Allah lewat metode yang umum. Khaliqu kulli syai' Rabbil alamin. Paham ya? Ini sekali lagi karena semuanya menunjukkan Allah tidak menciptakan yang jelek kecuali ada apa? Hikmahnya, tidak ada yang syarrul mahab. Kalaupun itu kejelekan disandarkan lewat ya metode redaksi yang umum. Paham tuh? Paham enggak? Ya, yang kedua, tidak disandarkan kejelekan kepada Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kecuali lewat ya, poin yang kedua, redaksi yang kedua, yaitu disandarkan kepada sebabnya dari makhluk atau disandarkan kepada makhluk. Contohnya, ini juga insya Allah antum hafal semua, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang engkau ciptakan. Kejelekan disandarkan kepada siapa? Makhluk. Karena tadi perbuatan Allah semuanya baik, yang jelek itu pada apa? Makhluk. Min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga, an yuhdhaf fa'iluhu. Dihilangkan subjeknya. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat tiga redaksi ini. Di antaranya redaksi yang disembunyikan atau dihapus subjeknya. Atau kalau dalam istilah bahasa nahwunya apa? Disebutkan al-fi'lu al-mabni lil majhul, tidak disebutkan subjeknya. Contohnya dalam surat Al-Jin, insya Allah akan ada dalam ungkapan Syekh di sini setelah ini. Coba kita baca dulu dalil yang lain. Surat Al-Jin ayat yang ke-10. Surat Al-Jin ayat ke-10, Allah berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami, kata jin, tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan. Urida, nggak disebutkan apa? Subjeknya. Allah sekali lagi mengatakan tentang ucapan jin, kami, kata jin, tidak mengetahui apakah kejelekan yang diinginkan. Siapa yang menginginkan? Nggak disebut. Paham? Meskipun Allah yang mentakdirkan semuanya. Ini sekali lagi tidak disandarkan kejelekan kepada Allah kecuali sekali lagi salah satunya lewat redaksi ucapan yang dihapus fa'il ataupun subjeknya. Namun ketika menyebutkan kebaikan disebut subjeknya. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah kebaikan yang diinginkan oleh Rabb mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran kebaikan disebutkan subjeknya. Namun giliran kejelekan tidak disebutkan apa? Fa'il ataupun subjeknya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, melalui penelitian beliau, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah. Tentunya tadi kejelekan yang tidak murni, tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat salah satu dari tiga redaksi ini. Tadi yang pertama apa? Bitarikil umum, lewat redaksi yang umum. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Masuk ke dalamnya Allah menciptakan
binatang-binatang itu. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan orang kafir, munafik, musyrik, alil bidah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lewat redaksi apa? Disandarkan kepada sebabnya atau kepada makhluknya, min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga apa? Tidak disebutkan fa'il ataupun subjeknya. Dan ketiga-tiga ini, salah satunya sudah kita isyaratkan tadi, itu ada dalam surat Al-Fatihah semuanya, 3 redaksi itu. Yang pertama lewat redaksi umum, Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ke dalam al-alamin adalah apa? Ya, yang jelek-jelek tadi itu. Kemudian yang tidak disebutkan apanya? Fa'ilnya, subjeknya, ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub alaihim. Siapa yang memurkai? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, namun enggak disebut. Ya, ini sekali lagi al-maghdubi alaihim. Ini yang ke berapa tadi? Yang ketiga, al-maghdubi alaihim. Kemudian waladhdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang dhalim, yang sesat, yaitu orang Nasara. Kata para ulama, ini disandarkan kejelekan kepada manusia itu sendiri. Ya, sebab mereka apa? Menyesatkan diri mereka sendiri, maka Allah pun apa? Menyesatkan mereka. Ini sekali lagi, ini kalau antum, ya luar biasa kalau kita baca tafsir para ulama tentang surah Al-Fatihah, pembahasan apa saja berkaitan dengan akidah, itu ya ada semuanya dalam surat Al-Fatihah. Contoh misalnya ya, kalau masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah apa? Khatam antum insyaallah. Ya, masalah Yahud wa Nasara, masalah membantah Natalan misalnya, ataupun selamat Natal atau apa pula berkaitan dengan tahun baru kemarin ada dalam Al-Fatihah. Demikian pula membantah al-kuburiyin, para penyembah kubur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga ada. Membantah alil bidah, yang berbuat bid'ah ada. Karena syarat diterimanya ibadah ada ikhlas dan apa? Ittiba, ikhlas pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ittiba pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pula rukun ibadah itu ada dalam surah Al-Fatihah. Coba kira-kira di mana? Rukun ibadah ada 2 apa saja? Ya, khauf wa raja ada di mana itu? Enggak, itu memang bedanya ulama dengan kita gitu. Ulama luar biasa ya, istimbatnya meskipun dalam ya, teliti, mereka luar biasa. Di antaranya ar-raja pada apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ketika antum membaca Ar-Rahmanir Rahim, ada dalam hati antum apa? Kalau antum paham, raja mengharapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak terpintas kecuali yang tadi membaca ucapan para ulama. Ini kalau kita jiwai, kita pahami betul, luar biasa. Antum apa? Ketika membaca Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, ini jiwai, kita mengharapkan apa? Rahmat Allah fi dunia wal akhirah. Semoga Allah merahmati kita fi dunia wal akhirah. Al-Khauf dalam apa? Malik yaumiddin. Allah yang menguasai hari kiamat. Al-Khauf min adzabi yaumil qiyamah. Sekali lagi, ini Al-Fatihah makanya dikatakan umul kitab. Ya, kalau dibaca tafsir penjelasan para ulama ini luar biasa, dalam-dalamnya akidah ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, taib, sekarang kita lanjutkan lagi ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala. Kata beliau, wa in kana huwal khaliq wal muqaddir lahuma jami'an. Meskipun harus kita yakini Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan dan yang mentakdirkan keduanya, asyar wal khair. Walidhalika, ini salah satu poin yang dibahas tadi oleh Syekhul Islam, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat salah satu dari 3 redaksi tadi. Di antaranya di sini redaksi walidhalika adhafal Khidir alaihissalam iradatal aib ila nafsihi. Oleh karena itulah Nabi Khidir menyandarkan kehendak ya yang aib, yaitu melobangi
perahu. Ini insya Allah kisahnya insya Allah sudah antum pahami dari surat Al-Kahfi ayat-ayat yang ke-79 ini. Beliau menyandarkan aib, yaitu tadi melobangi perahu kepada diri beliau. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang memerintahkan beliau. Faqala fima akhbar Allah taala anhu fi qaulihi. Allah berfirman, ya, sekali lagi tentang Nabi Khidir alaihissalam tadi, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha. Adapun perahu atau bahtera itu milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan, dan aku menginginkan untuk melobanginya. Aib di sini melobanginya disandarkan kepada siapa? Kepada beliau sendiri Nabi Khidir alaihi assalam, meskipun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah beliau membunuh apa? Anak kecil tersebut, semua dengan perintah dari Allah. Maka jangan tertipu dengan apa? Khidir-khidir palsu. Ya, itu wali itu seperti Nabi Khidir, merusak barang apapun tidak ada masalah. Ini man atlafa fa alaihi dhaman. Orang yang merusak harus ganti itu. Ya, sekali lagi Nabi Khidir yang pertama, ya kita yakini beliau adalah nabi. Ya, maka dalam akhir ayat-ayat berkaitan dengan beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Itu semuanya tidak aku lakukan dari apa? Ijtihad pendapatku, namun itu dari apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau sebagai seorang nabi ala rajih min kalam jumhuri al ulama. Maka apa? Yang pertama kita yakini beliau seorang nabi. Beliau berbuat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau sudah meninggal dunia. Ya, seandainya beliau masih hidup, beliau termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Nabi Muhammad yang hidup di dunia, umurnya kurang lebih berapa? Seandainya beliau masih hidup, berapa umurnya berarti? Ya, seandainya beliau hidup, Rasul akan mengabarkan. Maka jangan percaya, saya kemarin ketemu Khidir, di hutan mana enggak tahu. Ya, ketemu di mana, wajahnya luar biasa. Khidir Gang Biro. Paham ya? Ini membodohi umat, dapat wangsit, nggak taunya dapat pangsit ya. Intinya sekali lagi, ini yang wajib untuk diingkari ya, kesyirikan, kekhurafatan lewat nebeng istilahnya nama Nabi Khidir alaihi assalam, atau lebih parah dari itu juga yang mengaku apa? Sebagai wali, berhujjah wali nggak ikut syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa. Ini salah satu pembatal keislaman. Ya, sekali lagi, Nabi Khidir itu nabi, beliau tidak diwajibkan mengikuti Nabi Musa alaihi assalam. Sedangkan manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini adanya seseorang atau dirinya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, ya, dia bukan orang Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasara, yang mendengar tentang diriku kemudian dia mati tidak beriman kepada diriku, maka tidak lain kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Sekali lagi, kisah Nabi Khidir banyak disalahgunakan oleh sebagian ya orang-orang yang majanin, orang yang enggak waras. Walidzalika adhafal Khidir alaihissalam iradatul aib ila nafsihi. Ya, sekali lagi beliau melobangi berbuat yang kelihatannya tidak masuk akal tersebut, itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun intinya di sini beliau menyandarkan kejelekan kepada perahu ataupun kapal tersebut kepada diri beliau, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walamma dzakaral khaira wal birra war rahmah
adhafa iradataha ilallah azza wa jalla. Namun ketika beliau menyebut kebaikan, menyebut tentang ar-rahmat, beliau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Ini berkaitan dengan apa? Ketika beliau masuk ke sebuah apa? Negeri, tidak disambut dengan baik, mendapati apa? Dinding yang mau roboh, beliau apa? Tegakkan. Ini semuanya beliau ketahui lewat wahyu dari Allah. Bukan apa? Beliau tahu yang gaib. Sekali lagi ini masalah apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi nggak tahu yang gaib. Bahkan nabi kita yang lebih mulia daripada Nabi Khidir tidak tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Namun semua ini wahyu dari Allah kepada Nabi Khidir alaihi assalam. Beliau ketika apa menegakkan dinding tersebut karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kata beliau, Rabbmu menghendaki agar ketika dua anak yatim itu menjadi besar dewasa, kemudian Allah keluarkan harta karun dari dinding yang hampir roboh tersebut. Sekali lagi ini beliau ketahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan tertipu dengan istilah orang-orang yang dikatakan wali majdzub, wali gila. Antum mau jadi naudzubillah min dzalik, berbuat saya naudzubillah dewe, kemudian apa dikatakan wali. Ini sekali lagi wali gila. Ini walinya orang-orang sufi. Kalau Ahlussunnah nggak ada wali apa? Gila. Walinya waras semuanya. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai walinya fid dunya wal akhirah. Sudah jelas wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan yang bertakwa. Namanya bertakwa itu yang waras akalnya. Namanya takwa menjalankan perintah Allah. Contohnya sholat. Bisa nggak orang gila sholat? Mereka pun sebenarnya paham syarat ibadah, sholat dan yang lainnya harus apa? Gimana? Orang yang nggak berakal dikatakan bertakwa, dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesatan yang membutakan mereka. Wali Allah sekali lagi yang beriman bertakwa. Intinya tadi ini masuk ke dalam poin 3 tadi, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah kecuali lewat salah satu redaksi tadi. Di antaranya yuhdhaf fa'iluhu. Ini pembahasan inti dari yang disampaikan oleh Syekh barusan ini. Walidzalika qala mukhbiran an Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau pernah berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit. Ini apa? Kejelekan disandarkan kepada beliau. Meskipun yang menimpakan musibah tersebut adalah siapa? Allah Ta'ala. Namun disandarkan kepada beliau. Namun yang baik disandarkan kepada Allah. Fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Sekali lagi, ini adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali lewat salah satu dari 3 redaksi tadi. Fa'adhafal marad ila nafsihi. Nabi Ibrahim menyandarkan kejelekan, yaitu diantaranya musibah, penyakit kepada beliau, sedangkan asyifa ila rabbih, kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mirip dengan ungkapan ketika seorang dai, seorang ustadz di akhir khutbah atau ceramah mengatakan, jika itu benar dari Allah, jika jelek itu dari apa? Bisababi, dengan sebab diriku. Meskipun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak apa? Bertentangan dengan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana al-jami' minhu, meskipun semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu sakit, Allah yang mentakdirkan. Paham ya? Namun ta'adduban ma Allah. Fa idza maritu bahwa yashfin.
Nah, al-khulasa kesimpulannya, al-khair wa syarr kilahuma makhluqani muqaddarani lillahi ta'ala. Kebaikan dan kejelekan semuanya itu makhluk ciptaan Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakunu syai' minhuma illa biidnih. Tidaklah sesuatu dari kebaikan kejelekan itu kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini sekali lagi, semua di atas muka bumi ini dari kebaikan kejelekan dengan takdir Allah. Ini untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan kejelekan itu murni ciptaan manusia. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika ada orang mati bunuh diri, banyak ungkapan orang itu apa? Mendahului takdirnya. Tidak, Allah yang apa? Menakdirkan dia mati meskipun dengan cara apa? Dia bunuh diri. Itu ungkapan yang tidak benar sama sekali. Nggak ada yang mendahului apa? Takdir Allah. Karena alam semesta milik Allah. Allah yang mengatur semuanya dengan apa? Kehendak dari Allah. Cuma sekali lagi ingat, tidak semua kehendak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kehendak apa? Al-kauniyah. Bismillah. Kemudian fa huwa khaliquhuma jami'an. Allah yang menciptakan keduanya. Wa hadza qaulu ahli sunnah. Inilah ucapan ahli sunnah, ghaira anna syarr la yudhaf ilaihi ala infiradin lima fihi min tawahumin naqas wal aib. Semua kebaikan, kejelekan adalah Allah yang menciptakannya, dan ini ucapan akidah ahli sunnah, meskipun kejelekan tidak disandarkan kepada Allah secara sendirian tadi, karena dikhawatirkan akan dipahami adanya aib dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tadi dalam rangka ta'adduban ma'allah. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masih berkaitan dengan iman kepada takdir, yaitu isbatul masyiati, penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa annal asya'a takunu bi masyiatillahi. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang tingkatan iman kepada takdir, yaitu yang ketiga, mengimani masyiatullah, kehendak Allah. Dalilnya kama qala azza wa jalla, seperti yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin berkehendak. Wa kama qalal muslimun, dan sebagaimana yang diucapkan oleh kaum muslimin, terutama dari ahli sunnah, masya'allahu kana wa ma la yasha'u la yakunu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Masya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumais dalam syarahnya, qultu wa hadha madhabuhum. Inilah madhab ashabil hadis ahli sunnah wal jamaah. Anna kullama huwa kainun fa bi qadaillah wa qadarihi. Bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Karena Allah tadi Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta. Gak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah yakin akan hal ini, maka akan membuahkan banyak buah-buah yang manis, pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya mengokohkan rasa tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mentakdirkan semuanya. Ini akan mengokohkan rasa takut kita hanya kepada Allah, rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita tidak bersandar kepada makhluk, kita tidak banyak berharap kepada makhluk, kita juga tidak takut kepada makhluk. Ya, sekali lagi, ini buah manis daripada iman kepada takdir. Karena sekali lagi, tidak yang terjadi kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza ma qarrara Abu Bakar al-Ismaili fi i'tiqad a'immati ahlil hadis. Dan ini pula yang diikrarkan oleh Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, akidah para imam Ahlil Hadis. Beliau berkata, wa yaqulun ma yaquluhul muslimun bi asrihim. Mereka, yaitu imam-imam Ahlil Hadis, berkata sebagaimana ucapan kaum muslimin, masya Allah kana wa ma la yasha'u la yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin terjadi. Kama qala ta'ala, dalilnya firman Allah tadi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Ahli sunnah menetapkan dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini bedanya dengan ahli al-bid'ah. Sudah sering kita sampaikan, dalam bab ini ada dua kelompok sesat. Kelompok al-qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia berbuat, terutama maksiat, itu murni kehendak mereka. Nggak ada campur tangan kehendak Allah sama sekali. Ini kelompok apa namanya tadi? Al-qadariyah yang menafikan apa? Kehendak Allah. Lawannya kelompok Al-Jabariyah yang menafikan kehendak makhluk, kehendak manusia. Mereka mengatakan manusia nggak punya kehendak sama sekali. Mereka berbuat itu terpaksa, dipaksa. Mereka seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, nggak punya kehendak sama sekali. Dua-duanya sesat. Yang benar Ahlussunnah pertengahan di antara mereka, yang mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan setiap manusia ketika berbuat ada innamal a'malu binniyat. Berbuat baik, berbuat jelek, ada kehendak. Contoh antum di sini. Sampai di sini antum sebelumnya ada kehendak atau ujuk-ujuk sudah sampai sini? Sulapan gitu? Mustahil. Innamal a'malu binniyat. Rasul sendiri yang mengatakan tidak mungkin ada amal tanpa apa? Niat. Dari sinilah ada dosa dan pahala. Makanya orang tidur, ngelindur misalnya, kemudian dia minum khamr, nggak dosa dia. Bang, bukan tidur-tiduran, namun apa? Tidur beneran. Mungkin ngelindur, naudzubillah min dzalik, minum khamr misalnya, atau berbuat apapun dari kemaksiatan, nggak akan apa? Ada dosanya. Rufi'al qalam an thalathin, kata Rasul. Diangkat pena dari 3 orang. Yaitu apa? Anil naim hatta yastaiq, dari orang tidur sampai dia terbangun atau sadar. Maka manusia tidak mungkin berbuat kecuali dengan apa? Niat, dengan apa? Kehendaknya. Namun kehendak itu nggak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa yaqulun la sabila li ahadin an yakhruja an ilmillah. Kata para imam Ahlil Hadis, tidak ada jalan bagi seseorang untuk keluar dari ilmunya Allah. Ini yang pertama. Allah bi kulli syai'in alim. Tidak mungkin ada yang lepas daripada apa? Ilmunya Allah. Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Kata gurunya Imam Syafi'i alias Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata Allah di atas langit, ilmunya di mana-mana. Tidak ada hamba yang lepas dari pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wala an yaghliba fi'luhu wa iradatuhu masyiatallah. Tidak mungkin perbuatan kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi'.
dirasakan oleh setiap manusia. Berapa banyak kehendak kita yang tidak tergapai. Betul atau tidak? Nah, kalau semuanya pasti tergapai, ya wallahu a'lam. Mungkin ya banyak yang nggak di pengajian, mungkin kerjaannya di mall. Bawa mobil mewah, Ferrari, Lamborghini, nggak ke pengajian, takut apa? Dicoret-coret atau kegores. Intinya apa? Kita menghendaki banyak ini dan sebagainya, banyak yang nggak terwujud. Karena apa? Nggak semua, sekali lagi, kehendak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah miliki. Intinya demikian, bahwasanya tidak mungkin kehendak makhluk bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala an yubaddila ilmallah, nggak mungkin bisa merubah ilmunya Allah. Allah mengetahui. Contoh, kita sekarang hadir di sini, berapa orang yang tidur, ada enggak? Ada. Wallahu a'lam, mana nggak tahu ya. Anda cuma sekedar mengingatkan. Seandainya ada, Allah yang Maha tahu. Itu sudah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan kita. Ilmu Allah azali, sudah ada sejak dahulu. Allah mengetahui. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, sebelum kita diciptakan, Allah sudah mengetahui. Hari ini, detik ini, kita belajar bab ini, halaman ini, berapa yang hadir, berapa yang tadi, konsentrasi yang tidur, dan seterusnya. Dan sekarang kita berhenti untuk apa? Ya, Allah mengetahui semuanya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wala yubaddil ilmallah, tidak mungkin manusia bisa merubah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, kita tahu ini atau itu sudah Allah takdirkan lewat salah satu dari dua hal ini. Yang pertama lewat wahyu ilahi, Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, kita wajib meyakini pasti Dajjal akan muncul. Allah sudah takdirkan. Dari mana kita tahu? Dari wahyu Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Meskipun itu akan apa? Akan datang. Kita tahu itu pasti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Pasti terjadi. Paham dong? Hari kiamat pasti terjadi. Karena Allah mengatakan idza waqa'atil waqi'ah. Jadi kita tahu ini sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Ini sudah Allah ketahui dalam ilmunya yang al-azali. Ini yang pertama lewat jalur wahyu ilahi. Yang kedua, kalau sudah terjadi. Paham ya? Makanya tadi kita sempat sekedar biar nggak ngantuk lah. Ini sudah takdir Allah. Karena apa? Sudah terjadi, ada titit tadi itu. Berarti apa? Sampai di situ kita pembahasannya kita istirahat sebentar. Sekali lagi kita nggak tahu itu ditakdirkan atau tidak kecuali salah satunya lewat apa? Hal itu sudah terjadi. Nah, fa'innahul alim la yajhal. Kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, sesungguhnya Allah al-alim yang maha mengetahui, la yajhal, tidak pernah tidak tahu, wala yashu, tidak pernah lupa, la yadillu rabbi wala yansa, tidaklah Rabbmu tidak pernah tidak tahu, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Ilmunya azaliun wa abadiun, ilmunya tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh kelupaan. Dan dialah Al-Qadir yang maha kuasa, la yughlab, tidak mungkin bisa dikalahkan. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri li hadil ayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang tafsir surat At-Takwir ayat yang terakhir tadi, ai laisatil masyiatu maukulatan ilaikum. Tidaklah kehendak itu diserahkan kepada kalian, yaitu secara penuh. Faman syaa ihtada wa man syaa dhalla. Siapa yang berkehendak dia mendapatkan petunjuk, siapa yang berkehendak dia tersesat. Tidak. Namun apa? Semuanya. Intinya finalnya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Man yahdillahu fala mudhillalah. Yang Allah berikan petunjuk, ya tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ada hukum sebab akibat. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia juga demikian. Ada hukum sebab akibat. Rasul yang mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu digapai dengan apa? Belajar, dengan ta'allum. Bukan sekedar belajar, namun apa? Bekerja. Kadang orang belajar, cuma ngantuk-ngantukan, ya nggak dapat. Dapatnya apa? Ya ngantuk. Ya, ini at-ta'allum, kalau dalam segi bahasa itu at-ta'allum ada apa? Usaha, ya, tafa'ul ada, ya, usaha betul. Ya, sekali lagi, ada hukum sebab akibat. Orang nggak mungkin kenyang tanpa apa? Makan. Jangan mengatakan kalau sudah ditakdirkan kenyang, meskipun 3 hari nggak makan pasti akan. Ini wali yang majudub tadi. Ini nggak waras. Coba aja nggak makan 3 hari, bisa kenyang nggak dia? Ya, ini adalah sunnatullah. Sama dengan hidayah. Nggak mungkin Allah menyamakan orang yang malas mencari hidayah, bahkan memusuhi hidayah dengan yang mencari al-hidayah. Seperti yang sudah sering kita contohkan, Abu Lahab, Rasul dakwai tauhid, namun apa? Menentang. Allah matikan dalam keadaan musyrik. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Beda dengan Salman Al-Farisi yang jauh-jauh dari Persia mencari hidayah. Allah berikan apa? Hidayah yang dekat namun menentang dakwah tauhid. Maka apa? Allah matikan dalam keadaan musyrik. Ada hukum sebab akibat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa lima tawalla. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan yang mengikuti selain jalannya para sahabat, Allah palingkan, sesatkan kepada dia berpaling dan Allah masukkan ke neraka jahanam. Ini hukum sebab akibat. Setelah ditegakkan hujjah, ditegakkan petunjuk, namun tetap menyimpang, semakin Allah apa? Jauhkan dari jalan kebenaran. Namun alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul bersungguh-sungguh berjihad mencari jalan-jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini hukum sebab akibat. Allah memberikan hidayah kepada yang memang layak untuk mendapatkan hidayah. Namun Allah sesatkan juga sama. Pada tempatnya Allah Maha Adil, tidak menempatkan sesuatu kecuali pada apa? Tempatnya. Makanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, yahdi man yasha wa yasimu wa yu'afi fadlah wa yudillu man yasha wa yakhdulu wa yabtali adlah. Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan penjagaan sebagai bentuk karunia dari Allah. Namun Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah campakkan dia, Allah berikan azab karena keadilannya. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak Allah antara 2 hal, antara karunia, kemurahan, anugerah dari Allah dan antara keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu mendapatkan hidayah, tauhid dan sunnah itu karena pertolongan, anugerah dari Allah. Meskipun dengan tetap ada usaha dari apa? Manusia. Cuma kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Orang itu mendapatkan tadi kesesatan, disesatkan dari jalan atau dari jalan sunnah. Tadi di antara sebabnya karena orang itu menyesatkan dirinya setelah tegak al-hujjah, dan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya tidak ada kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya antara karunia, kemurahan, anugerah dari Allah dengan apa? Antara
keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan nikmat, memberikan hidayah, itu anugerah kemurahan dari Allah. Kalau Allah menyesatkan, itu karena apa? Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal dzalika kullu tabi' limasyiatillah. Kata Ibnu Katsir yang terakhir, bahkan semua itu mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.